Resep pertama, kentang kecap, daging giling. Yang pertama, di sini panaskan minyak ya terlebih dahulu, lalu masukkan kentang yang sudah dipotong-potong. Untuk ukuran kentangnya ya, kalau untuk ukuran dipotongnya itu disesuaikan dengan selera ya, mau yang agak tebal atau yang mau lebih tipis. Nah, di sini goreng ya kentangnya itu sampai kentangnya kuning kecoklatan. Kalau kentangnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, lalu kentang diangkat dan ditiriskan. Berikutnya panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah 5 siung dan bawang putih 3 siung ya yang sudah dicincang kasar. Tumis hingga bawang merah dan bawang putihnya itu harum kekuningan. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, masukkan daging giling ayam ya sebanyak 200 gram. Untuk daging gilingnya ini bisa diganti dengan sapi ya. Nah, di sini tumis sebentar sampai dagingnya itu setengah matang. Lalu masukkan 1 sendok makan kecap asin ikan. Masukkan juga saus tiram 1 sendok makan. Lalu aduk dan tumis hingga dagingnya itu matang. Untuk dagingnya fleksibel ya, bisa diganti dengan daging ayam, daging sapi, ataupun juga dengan daging babi yang non halal. Jadi disesuaikan dengan selera. Kalau daging gilingnya sudah matang, lalu tambahkan ya 3 sendok makan kecap manis. Untuk kecap manisnya kalau nanti kurang masih bisa ditambahkan lagi. Lalu aduk kembali hingga daging rata dengan kecap ya. Di sini belum saya tambahkan air dulu ya, supaya warna dagingnya itu coklat merata dulu dan bagus. Kalau sudah merata, baru ditambahkan air. Kalau dagingnya sudah merata, sudah matang, lalu masukkan air panas matang ya 150 ml. Di sini saya memakai air matang panas supaya dagingnya tidak bau amis dan juga air kuahnya itu juga cepat mendidih ya. Untuk seasoningnya di sini saya tambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula secukupnya. Lalu diaduk rata. Kemudian saya tambahkan ya sayuran beku sebanyak 3 sendok makan. Lalu masak sampai sayuran bekunya itu agak layu. Di sini sambil dikoreksi rasa ya, apakah rasanya sudah pas untuk kuahnya, sudah sedap, sudah enak. Kalau rasa kuahnya sudah enak, sudah sedap, lalu masukkan kentang ya yang sudah digoreng sebelumnya. Lalu aduk rata dan masak sampai kuahnya itu agak surut. Kalau sudah diaduk rata dan juga sudah matang ya, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep kedua, sop oyong wortel bihun. Yang pertama, tumis ya bawang putih 2 siung yang sudah dicincang halus seperti ini. Kemudian bawang putihnya ditumis dulu ya sebentar. Lalu masukkan bawang bombay ya seperempat yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. Nah, di sini tumis ya sampai bawang putih dan bawang bombaynya itu harum kekuningan. Nah, kalau sudah, masukkan air matangnya secukupnya. Dan ini disesuaikan ya untuk seleranya. Mau banyak atau dikitnya kuah sopnya.
Jadi kalau memang mau kuahnya banyak, ditambahkan lebih banyak lagi. Tapi kalau mau sedikit ya tidak perlu ditambahkan lagi ya. Nah, di sini karena kurang saya tambahkan lagi ya. Masak ya di sini kuahnya itu sampai mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, kemudian masukkan wortel ya, 1 buah yang sudah dipotong bulat-bulat seperti ini. Di sini masak ya sampai wortelnya itu tidak keras. Kemudian masukkan 1 bungkus bumbu racik sayur sop ya. Jadi tambah sedap. Lalu diaduk. Untuk seasoningnya di sini saya memakai garam, bubuk kaldu ayam, gula pasir, dan juga lada ya secukupnya. Nah, kemudian diaduk rata ya bumbunya itu ya. Kalau kira-kira wortelnya itu sudah setengah matang ya, di sini masukkan oyong ya yang sudah dipotong-potong. Lalu diaduk dan masak ya sampai oyongnya itu tidak keras. Sambil menunggu oyongnya matang, di sini koreksi rasa ya. Apakah rasa kuahnya sudah pas, sudah enak? Kalau kuahnya masih kurang bumbu atau masih kurang berasa, bisa ditambahkan lagi ya bumbunya ya. Kalau oyongnya sudah setengah matang, masukkan bihun ya. Di sini saya memakai bihun secukupnya yang sudah saya rendam dengan air panas. Nah, kemudian aduk ya. Kalau sayur oyongnya sudah matang dan juga rasanya sudah pas, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep ketiga, sambal goreng kentang buncis. Yang pertama untuk bumbu halusnya di sini saya memakai bawang merah sebanyak 7 siung, bawang putih 3 siung, kemiri yang sudah disangrai sebanyak 2 buah, lalu cabai merah besar 4 buah ya yang sudah dibuang bijinya. Kemudian cabai merah keriting 6 buah. Dan terakhir tomat 1 buah. Untuk bahan-bahan bumbu halusnya ini masukkan semuanya ya ke dalam blender. Kalau bumbu-bumbunya sudah masuk semua, lalu tambahkan minyak ya secukupnya. Lalu di blender. Nah, ini nih hasil bumbu halusnya dan siap untuk dimasak. Berikutnya goreng kentang ya, yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. Untuk ukuran potongan kotak-kotak kentangnya itu disesuaikan dengan selera ya. Kalau memang ini kekecilan bisa dibuat lebih besar ya ukuran kotak-kotaknya. Di sini goreng kentang sampai kuning kecoklatan. Kalau kentangnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, selanjutnya diangkat dan ditiriskan ya. Berikutnya, potong buncis-buncis dengan ukuran seperti ini, lalu digoreng ya ke dalam minyak panas. Di sini buncisnya cukup digoreng sebentar saja ya, lalu kemudian diangkat dan ditiriskan.
Langkah selanjutnya, panaskan wajan dengan minyak secukupnya, lalu masukkan ya bumbu halusnya. Di sini sengaja saya memakai minyaknya rada banyak ya, jadi kan minyaknya ditambahkan lagi selain di bumbu halus, karena saya mau berminyak ya untuk sambal kentangnya. Tapi ini disesuaikan dengan selera saja ya. Nah, lalu masukkan daun salam 1 lembar dan lengkuas 1 ruas ya yang sudah digeprek. Di sini tumis hingga bumbu halusnya itu matang supaya tidak bau langu ya. Lalu tambahkan setengah sendok makan kecap manis. Kemudian diaduk rata lagi ya. Lalu tambahkan juga bumbu-bumbu, masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula secukupnya. Kemudian aduk dan pastikan sampai sambalnya itu benar-benar matang ya, tanak. Kalau sambalnya sudah matang, sudah tanak, lalu masukkan kentang yang sudah digoreng sebelumnya. Masukkan juga buncis dan diaduk rata. Sambil diaduk, di sini sambil dikoreksi rasa ya. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak untuk bumbu-bumbunya. Kalau untuk rasanya sudah pas, sudah enak, di sini berarti tinggal masak sampai sambalnya itu kering berminyak ya. Kalau memang sudah sambalnya kering berminyak, lalu matikan kompor, angkat dan sajikan. Nah, ini hasilnya sambal goreng kentang buncis. Mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba ya teman-teman di rumah. Dan kalau suka video ini, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih semua.